Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, dan apabila kalian terkepung, tidak bisa sampai ke Baitullah karena musuh atau dikepung oleh musuh atau karena sakit atau yang lainnya, famastaysara minal hadi, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih kurban yang mudah kalian dapatkan. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai hewan kurban tiba di tempat penyembelihannya. Itu jangan mencukur rambut sampai telah disembelih, atau jangan kalian mencukur rambut sampai hari nahar, hari tanggal 10 Zulhijjah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka jika dia mencukur rambutnya atau melanggar daripada larangan-larangan ihram karena darurat, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah dengan cara berpuasa atau bersedekah atau menyembelih sesembelihan. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Dan apabila kalian telah aman bisa sampai ke Baitullah, maka barang siapa yang dia melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji, yaitu melakukan haji tamattu', umrah dulu kemudian tahallul, setelah itu tanggal 8 Dzulhijjah ihram untuk haji.
Barang siapa yang melakukan seperti ini, famastaisara minal hadi, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban yang mudah baginya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Dan barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu membeli hewan kurban, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, yaitu berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan puasa 7 hari setelah kembali. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu adalah 10 hitungan yang sempurna, 10 bilangan yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yang demikian itu kewajiban menyembelih hadi pada hari nahar adalah bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, bukan penduduk Masjidil Haram, ya. Adapun orang-orang yang ahlu Mekah atau penduduk Mekah, maka tidak perlu menyembelih hadi di hari tanggal 10 Dzulhijjah ketika dia melakukan haji. Kewajiban menyembelih hadi tersebut adalah bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Nah. Baik, ini ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Sudah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Nah. Baik. Kemudian dibiasakan, ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir, ya, dibiasakan ikhwah untuk membaca terlebih dahulu ayat yang akan dibahas, ya. Minimal dia memahami terjemahannya, ya. Memahami makna terjemahannya. Nah, ini minimalnya, sehingga ketika akan kita bahas tafsirnya, akan mudah untuk memahami atau mengikuti penjelasan tafsir. Nah, beda kalau kita sama sekali belum pernah membaca ayat ini dan sebelumnya juga tidak membaca makna atau terjemahan ayat ini, ya, langsung mengikuti tafsir, kadang ada kesulitan, nggak paham, ngeblank dari awal sampai akhir ta'lim, nggak paham. Apalagi pembahasannya pembahasan yang rumit seperti ini. Nah, baik, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad, ya. Nah, amalan-amalan yang harus dilakukan saat haji, larangan-larangan saat ihram, ya, dan seterusnya. Nah. Baik, maka sangat ditekankan kepada al-ikhwah semuanya untuk senantiasa membaca terlebih dahulu sebelum mendengar, ya, tafsir, ya, yang akan dibaca dari tafsir Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, intinya biasakan murojaah sebelum masuk ke dalam majelis, ya. Nah, sebelum kita ta'lim, murojaah terlebih dahulu. Kemarin ayat mana yang kita baca, kemudian yang malam ini akan kita baca ayat berapa. Difahami terlebih dahulu ayatnya, minimal terjemahannya. Nah, sehingga dengan itu akan memudahkan untuk mengikuti penjelasan tafsir dari para ulama. Nah, baik. Nah, perhatikan. Kita lanjutkan ucapan atau penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma qala ta'ala." Kemudian Allah berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah."
Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sebelum hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu sebelum hari nahar. Wa hadza min mahdhuratil ihram. Nah, dan ini termasuk daripada larangan-larangan ihram. Tidak boleh mencukur rambut, ya. Nah, baik rambut kepala atau rambut yang lainnya. Nah, sampai dia bertahallul pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari nahar. Wa hadza min mahdhuratil ihram. Izalatus sya'r, itu menghilangkan atau mencukur rambut. Ini termasuk larangan-larangan ihram. Kalau sudah ihram sudah tidak boleh mencukur rambut kepala atau rambut ketiak atau yang lainnya. Nah, atau kumis, ya, dan lain-lain. Bihalkin au ghairihi, baik dengan cara dicukur, enggak boleh menghilangkan rambut, baik dengan cara dicukur atau dengan cara yang lain, dicabut misalkan, atau dengan obat, ya, dan lain-lain. Tidak boleh menghilangkan rambut di saat ihram, karena ini termasuk daripada larangan-larangan di dalam ihram. Li'anal ma'na wahid, ya, karena maknanya satu, baik dengan mencukur atau mencabut atau yang lainnya. Maknanya satu, menghilangkan rambut, maka enggak boleh baik dengan cara mencukur atau dengan cara yang lainnya. Minar ra'si au minal badan, baik rambut dari kepala atau dari badan yang lain, ya. Kumis atau ketiak, nah, dan seterusnya. Tidak boleh mencukur, atau mencabut bulu atau rambut yang ada di badan. Li'anal maqsuda min dzalik husulu sya'athi wal man'i min at-taraffuhi bi izalatihi wa huwa mawjudun fi baqiyati sya'r. Karena yang dimaksud dengan ihram tersebut adalah adanya kekusutan rambut, ya. Nah, sehingga dia benar-benar tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, biarkan rambut dalam keadaan kusut, ya, ketika dia ihram, ya. Tidak perlu dicukur, ya. Walaupun mungkin rambutnya banyak debu menempel padanya. Kusut, masai. Tidak mengapa, ya. Dan juga karena di dalam ihram dilarang untuk taraffuh, bermewah-mewah, ya, dengan cara menghilangkan sebagian rambut, ya. Baik rambut kepala atau yang lainnya. Karena ini dimaksud atau diantara hikmah daripada ihram, sehingga tidak boleh mencukur rambut atau menghilangkan rambut, ya, dari badannya. Wa qasa katsirun minal ulama ala izalati sya'r taqlimal azfar bi jami'i taraffuh. Dan kebanyakan para ulama mengkiaskan larangan menghilangkan rambut, ya, kepada larangan taqlimal azfar, ya. Larangan memotong kuku, ya. Nah, di dalam ayat ini kan hanya larangan menghilangkan rambut atau bulu dari badan, ya. Namun sebagian para ulama mengkiaskan kepada larangan yang lainnya, yaitu larangan taqlimal azfar, memotong kuku, bijami'i taraffuh, dengan segala bentuk taraffuh, ya. Taraffuh itu bermewah atau bergaya, ya. Wa yastamir al-man'u mimma dzukir hatta yablughal hadyu mahillah, ya. Menghilangkan kuku dilarang, menghilangkan rambut dilarang, ya, dan segala bentuk yang merupakan bentuk taraffuh, ya, bentuk bergaya atau bentuk bermewah, ya, dilarang ketika ihram. Dan larangan tersebut yastamirrul man'u mimma dzukir, larangan-larangan tersebut terus berlanjut hatta yablughal hadyu mahillah, sampai
hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, hari menyembelih. Wa huwa yaumun nahr, yaitu hari nahar, hari menyembelih. Wal afdal an yakunal halqu ba'da nahar, dan yang lebih afdal adalah mencukur rambut itu dilakukan setelah nahar, setelah menyembelih kurbannya. Kama tadullu alaihil ayah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di atas. Nah, ini yang lebih afdal. Nah, mana dulu yang dilakukan oleh seorang, dia tahallul mencukur rambut ya, atau menyembelih kurban dulu? Nah, yang lebih afdal menyembelih kurban dulu baru mencukur rambutnya untuk tahallul. Nah, setelah tahallul mencukur rambutnya dan menyembelih, maka boleh dia memakai pakaian biasa. Boleh memakai pakaian biasa dan berangkat ke Mekah. Ya, dia menggunakan pakaian biasa. Ya. Baik. Karena dia telah halal dari ihramnya. Ya. Hanya saja yang belum halal adalah jima. Ya. Yang belum halal adalah jima. Sampai dia selesai tawaf ifadah. Sampai dia selesai tawaf ifadah, baru selesailah atau halal lah semuanya. Baik. Tawaf ifadah dan sa'inya. Ya. Baik, kemudian jika dia mendahulukan mencukur sebelum menyembelih, maka tidak mengapa, juga boleh. Namun yang lebih afdal menyembelih terlebih dahulu, baru dia mencukur rambutnya. Dan ini dilakukan di Yaumun Nahar, hari Nahar, hari menyembelih, hari 10 Zulhijjah. Yaitu di mana? Di Mina. Ya. Wa yastadillu bihadhil ayah, atau wa yustadallu bihadhil ayah ala annal mutamatti'a idza saqal hadiya lam yatahallal min umratihi qabla yaumin nahar. Dan berdalil dengan ayat ini, atau diambil kesimpulan dari ayat ini, bahwasannya orang yang mutamatti', orang yang melakukan umroh dulu sebelum haji, di bulan-bulan haji, ini mutamatti' namanya. Idza saqal hadiyah, jika dia menenteng hewan kurban, ya. Nah, itu membawa hewan kurban dari rumahnya dibawa, ya. Maka dia tidak boleh tahallul, ya. Tidak boleh halal dari larangan-larangan ihram. Setelah dia selesai umroh. Nah, setelah selesai umroh, setelah sa'i umroh, dia tidak bertahallul. Nah, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ihramnya atau merusak ihramnya sebelum hari nahar. Hari nahar, sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Fa idza tafa wa sa'a lil umroh, sehingga orang yang melakukan ibadah haji tetapi umroh dulu, tetapi dia membawa hewan kurban, jika dia sudah selesai tawaf dan sa'i umroh, ya, di bulan-bulan haji, ahrama bil hajj, dia langsung berihram untuk haji, ya, langsung berihram untuk haji. Artinya dia tidak bertahallul. Nah, walam yakun lahu ihlal, dan dia tidak boleh tahallul atau ihlal, ya, bisa babi sukil hadi, karena sebab dia membawa hewan kurban. Nah, karena sebab dia membawa hewan kurban. Nah. Wa inna ma mana'a tabaraka wa ta'ala min dzalik lima fihi min adz-dzul wal khudu' lillahi wal inkisar lahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang tahallul bagi yang membawa hewan kurban dari rumahnya, ya. Karena padanya terdapat sikap dzul wal khudu' wal inkisar lahu. Sikap perendahan diri di hadapan Allah, sifat ketundukan di hadapan Allah, wa tawadu' lahu, dan sifat tawadu' di hadapan Allah atau kepada Allah, alladzi huwa ainu maslahatil 'abd, yang itu adalah kemaslahatan bagi seorang hamba.
dia datang ke Baitullah dalam keadaan tawadu, merendahkan diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa laysa 'alaihi fi dzalika min darar, dan dia tidak mengalami doror ketika tidak bertahallul. Jadi kalau orang yang melakukan haji tamattu, tetapi dia membawa hadi dari rumah, membawa hewan kurban dari rumah, maka dia tidak boleh bertahallul setelah dia umroh. Beda kalau yang tidak membawa hadi, tidak membawa hewan kurban, maka setelah umroh dia tahallul. Setelah umroh dia tahallul, setelah mencukur rambutnya, setelah sa'i, tawaf sa'i, kemudian tahallul mencukur rambut, halal. Halal, terbebas dari larangan-larangan ihram. Boleh dia melakukan hal-hal yang di dalam ihram dilarang. Karena sudah tahallul, sehingga boleh dilakukan lagi. Sampai tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah dia ihram lagi, pakai pakaian ihram lagi, kemudian bertalbiyah untuk haji, labbaika hajjan. Mulailah ihram haji tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Kemudian berangkat ke Mina. Adapun yang membawa hadi setelah selesai tawaf dan sa'i, umroh, tidak boleh tahallul. Masih pakai pakaian ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak ihram. Sampai kapan? Sampai hari tanggal 10 Dzulhijjah, sampai hari nahar, sampai selesai hajinya. Walaysa 'alaihi fi dzalika min darar, dan ketika dia ihram sampai walaupun setelah selesai umroh dia masih dalam keadaan ihram, sampai selesai hajinya, walaysa 'alaihi fi dzalika min darar, dan di saat-saat itu dia tidak mengalami madarrah dengan dia tidak bertahallul. Tidak bertahallul, tidak ada madarrah baginya. Terus bagaimana kalau ada madarrah? Fa idza hasala darar, dan apabila dia mengalami madarrah, kalau enggak bertahallul, di saat ihram ada madarrah, bi an kana bihi adam min maradin, ada madarrah misalkan dengan adanya gangguan sakit, yantafi'u bihalqi ra'sihi lahu, yang dia akan bisa mengambil manfaat jika rambutnya dicukur. Karena kalau nggak dicukur madarrah bagi dia. Au kuruhin, atau misalkan dia punya luka di kepalanya misalkan, harus dicukur. Au qamlin, atau ada kutu di kepalanya, sangat mengganggu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, fa innahu yahillu lahu an yahlika ra'sahu. Maka di saat darurat seperti ini boleh dia mencukur rambutnya. Atau menghilangkan rambutnya, walakin yakunu alaihi fidyah. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Jadi orang yang dalam keadaan ihram kan enggak boleh mengambil rambut atau mencukur rambut dan lain sebagainya. Akan tetapi jika darurat, karena dia termudoroti, jika keadaannya darurat, ima ada luka di kepala, atau ada penyakit, atau ada kutu dan lain sebagainya, maka boleh dia mencukur rambutnya walaupun dalam keadaan ihram. Akan tetapi wajib bagi dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Min siyamin, puasa. Berapa hari? Salasata ayyam, puasa 3 hari. Salasati ayyam. Au shadaqatin, atau kalau dia enggak mau puasa, bersedekah. Sedekah kepada berapa orang? Ala sittati masakin, kepada 6 orang miskin, yaitu memberi makan kepada 6 orang miskin.
Au nusukin, atau pilihan ketiga, menyembelih kurban, menyembelih hadi, kambing atau yang semisalnya. Ma yujzi'u fi udhiyatin, menyembelih hewan yang sah untuk disembelih. Nah, kalau kambing sudah genap umur setahun, fahuwa mukhayyar, maka dia boleh memilih. Wan nusuk afdal, boleh memilih puasa atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. Nah, yang minimalnya sudah genap 1 tahun. Wan nusuk afdal, tetapi menyembelih itu lebih afdal. Was shadaqatu fasyam, kemudian yang lebih setelah menyembelih yang lebih afdal adalah sedekah, kemudian puasa. Ini urutan yang lebih afdal, menyembelih, kemudian sedekah, kemudian puasa. Nah, namun boleh memilih salah satunya. Wa mislu hadza kullu ma kana fi ma'na dzalik. Dan semisal dengan ini, yaitu sama hukumnya, ya. Harus membayar fidyah jika dia melakukan larangan-larangan ihram, ya, karena darurat, ya. Kullu ma kana fi ma'na dzalik. Semisal dengan hukum seperti ini, semua yang semakna dengan ini. Min taqlimil adfar, seperti memotong kuku, ya. Au tagtiyatir ra's, atau menutup kepala, ya. Au lubsil makhit, atau dia menggunakan pakaian yang berjahit, ya. Au tatayyub, atau dia memakai minyak wangi padahal dia sedang ihram, ya. Fa innahu yajuzu 'inda darurah, maka semua ini boleh di saat darurat. Ya. Memotong kuku ketika ihram, atau memakai penutup kepala ketika ihram, misalkan ketika darurat. Nah, misalkan kepalanya sedang berpenyakit, harus ditutup, ya. Maka boleh di saat darurat seperti ini walaupun sedang ihram. Atau dia memakai pakaian yang berjahit, boleh ketika darurat, walaupun dia sedang ihram. Atau dia memakai minyak wangi dan lain-lain sebagainya dari larangan-larangan ihram. Ini boleh dilakukan ketika darurat, tetapi ma'a wujubil fidyah al-madhkurah, dengan wajib dia membayar fidyah yang telah disebutkan tadi, baik itu puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kurban. Li'anna al-qasda minal jami' izalatu ma bihi yataraffah. Karena yang tujuan dari semua itu adalah untuk menghilangkan hal-hal yang dia bertarafuh dengannya di saat ihram, bermewah atau bergaya dengannya di saat ihram. Untuk menghilangkan itu semua dengan cara apa? Membayar fidyah. Dengan cara membayar fidyah. Selesai dari penjelasan wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sebelum hewan kurban tiba di tempat sesembelihannya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa yang dari kalian itu sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, kemudian melakukan larangan-larangan ihram karena darurat, maka wajib dia membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari, atau bersedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih kurban. Baik, kita lanjut. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisaru minal hadi. Fa idza amintum ay bi an qadirtum alal bait min ghairi mani'in aduwin wa ghairi. Yaitu jika kalian mampu, makna fa idza amintum, jika kalian sudah aman, yaitu jika kalian sudah mampu untuk sampai ke Baitullah tanpa ada penghalang, tanpa ada pencegah, baik itu musuh atau yang lainnya, ya.
Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang dia melakukan umroh sebelum haji di bulan-bulan haji, ya, umroh dulu baru nanti haji, di bulan-bulan haji ini namanya haji tamattu' seperti ini. Bi antusol biha ilai, yaitu dia menyambungkan umroh kepada haji di bulan-bulan haji, wantafa'a bi tamattu'ihi ba'dal farag minha, dan dia bisa mengambil manfaat ya dengan tamattu'nya, dengan tamattu' dia dengan umroh dia setelah selesai dari umrohnya, yaitu dia setelah selesai umroh tahallul. Setelah selesai umroh dia tahallul, bebas dari larangan-larangan ihram sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah. Nah, yang melakukan seperti ini, melakukan haji tamattu' seperti ini, yaitu umroh dulu sebelum haji di bulan-bulan haji, kemudian setelah umroh dia bertahallul, ya, maka famastaisaru minal hadi, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kurban yang mudah baginya. Ai fa alaihi ma tayassaru minal hadi, yaitu wajib bagi dia untuk menyembelih kurban yang mudah baginya. Wa huwa ma yujzi'u fi udhiyatin, yaitu hewan kurban yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, baik itu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau 1 ekor kambing yang minimal sudah genap 1 tahun. Nah, umur kambingnya 1 tahun. Baik, dan ini haji atau jenis haji yang banyak melakukan oleh jamaah haji dari negeri kita. Nah, haji apa? Haji tamattu namanya. Nah, jadi haji itu haji tamattu, ada haji qiron, ada haji ifrad. Nah, ya. Ada haji qiron, ada haji ifrad. Dan yang biasa diamalkan oleh kaum muslimin dari negeri kita haji tamattu. Nah, yang sudah daftar haji itu, kepada pemerintah, ya, tinggal nunggu kapan berangkatnya. Itu hajinya haji tamattu. Karena umroh dulu, ya, kemudian setelah itu tahallul, ya, berhalal, ya. Kemudian sambil nunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah berihram lagi, baru ihram lagi. Nah, ihram untuk haji. Baik, ini haji tamattu. Maka orang yang melakukan haji tamattu wajib baginya menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjahnya, hari kurbannya. Wa hadza damun nusuk, dan ini adalah darah nusuk, darah sesembelihan. Wa hadza damun nusuk atau dam yang berupa sesembelihan, ya. Muqabalatan li husuli nusukain lahu fi safratin wahidatin. Sebagai balasan, bagi dia yang memperoleh 2 nusuk, 2 ibadah, ya, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, fi safratin wahidatin, yang dia lakukan 2 nusuk tadi, atau dia mendapatkan 2 nusuk umroh dan haji fi safratin wahidah, dalam sekali safar. Nah, karena dia melakukan ini, ya, mendapatkan 2 nusuk, ya, 2 ibadah, yaitu ibadah umroh dan haji dalam sekali safar, ya. Kemudian setelah umroh juga tadi dia tahallul, ya, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hewan kurban pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Wali in'amillahi alaihi bihusulil intifa bil mut'ati ba'dal faragil umrah, dan juga karena nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, ya, dengan dia bisa mengambil manfaat dengan adanya mut'ah, ya, dengan adanya halal setelah sa'i umrah, ba'da faragil umrah, setelah selesai umrah dia halal, ya. Nah, boleh melakukan hal-hal yang
dilanggar, yang tidak boleh dilanggar ketika ihram. Tapi karena sudah selesai umroh, sudah sa'i, sudah selesai, maka dia tahallul, halal. Karena dia mendapatkan nikmat ini dari Allah, nikmat mut'ah, yaitu halal setelah umroh, ya. Maka dia tadi diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban di Mina setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian di Mina, ya. Menyembelihnya di Mina. Wa qabla syuru' fil hajj, dan dia bisa bersenang-senang sebelum melakukan haji, ya. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah, dia bisa bersenang-senang atau sudah halal, ya, dari ihramnya. Nah, tinggal menunggu tanggal 8 baru dia berihram untuk haji. Karena dia melakukan seperti ini, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dia seperti ini, dia bisa tahallul, ya. Setelah dia umroh sambil menunggu tanggal 8 hari tarwiyah untuk melakukan haji, ya. Maka karena dia bertahallul, ya, dan bisa mengambil manfaat dari tamattu atau mut'ah tadi, maka dia wajib untuk menyembelih hadi yang mudah baginya pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Wa misluha al-qiran li husuli nusukain lahu. Dan yang semisal dengan haji tamattu ini, yang semisal dengan haji tamattu, yaitu wajib menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, yang semisal dengan haji tamattu seperti ini adalah haji qiran. Nah, haji qiran li husuli nusukain lahu, karena haji qiran juga dia mendapatkan dua ibadah haji, dua ibadah haji dan umroh. Nah, dalam sekali jalan. Nah, dia mendapatkan ibadah haji dan umroh dalam sekali jalan. Nah, hanya saja bedanya yang haji qiran sama haji tamattu tadi, ya. Kalau haji qiran setelah selesai umroh dia masih pakai ihram, ya. Dia masih pakai ihram sampai selesai nanti tahallul haji. Sampai tahallul haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini bedanya antara tamattu dengan qiran. Nah, kalau tamattu selesai umroh selesai. Nah, enggak ihram lagi. Nah, selesai umroh dia selesai dari ihram umrohnya. Nah, sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah barulah berihram lagi untuk ihram haji. Kalau haji qiran selesai sa'i masih pakai pakaian ihram, ya, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak ihramnya. Nah, kecuali darurat tadi, dan jika darurat dia melakukan larangan ihram, dia wajib membayar fidyah tadi. Nah. Wa misluhal qiran li husuli nusukain lahu. Maka haji qiran pun, orang yang melakukan haji qiran wajib untuk menyembelih kurban di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, karena dia pun mendapatkan dua ibadah umroh dan haji. Nah, dalam sekali jalan. Nah. Wa yadullu mafhumul ayah, dan mafhum ayat di atas menunjukkan ala annal mufrid lil hajj, bahwasannya orang yang melakukan haji ifrad. Nah, ini haji yang ketiga, haji ifrad. Yaitu hanya haji saja, nggak ada umrohnya. Laisa alaihi hadyun, maka tidak ada hadi baginya. Tidak wajib menyembelih kurban di Mina. Tidak wajib menyembelih sesembelihan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, wadalatil ayatu ala jawaz, dan ayat ini menunjukkan bolehnya seorang melakukan haji ifrad. Haji ifrad, hanya haji saja, nggak ada umrohnya. Bal fadilatul mut'ah wa ala jawazi fi'liha fi ashhuril hajj. Dan ayat di atas juga menunjukkan bolehnya melakukan haji tamattu', dan bahkan menunjukkan tentang keutamaan haji tamattu'. Nah, dan boleh melakukannya di
bulan-bulan haji. Nah, baik. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan haji ifrad itu tidak wajib menyembelih kurban ya, pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Dan juga ayat di atas menunjukkan bahwasanya haji yang paling afdal adalah haji apa? Tamattu. Nah, haji yang paling afdal adalah haji tamattu, yaitu umroh dulu di musim-musim haji atau di bulan-bulan haji. Nah, kemudian dia menunggu hari tarwiyah tanggal 8. Nah, kemudian dia ihram untuk haji. Selesai umroh, dia bertahallul. Setelah tahallul, dia menunggu hari tarwiyah, kemudian ihram lagi di hari tarwiyah untuk ihram haji. Ini namanya haji tamattu. Ini haji yang paling afdal. Nah, ada sedikit lagi penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita baca ba'dal adzan insyaallah. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Kita lanjut ba'dal adzan sedikit lagi ya. Nah, taib kita lanjutkan. Bisa difahami penjelasan yang sudah berlalu? Hah? Atau mumet? Nah. Jika sulit difahami, bisa jadi karena memang sulit memahami pelajaran ya, karena rendahnya kecerdasan sehingga sulit menangkap penjelasan ya. Atau karena kurang pandainya pembicara dalam memahamkan para pendengar ya. Nah, itu aja bisa jadi sebab pertama atau sebab yang kedua ya. Nah. Tapi yang jelas berusaha untuk bisa memahami ya. Nah, maka perhatikan. Kita lanjutkan pada lanjutan ayat ini ya, sampai mana tadi? Tsumma qala ta'ala faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapati hewan kurban atau tidak bisa membeli hewan kurban, maka wajib dia puasa 3 hari di bulan-bulan haji atau di saat-saat haji, dan 7 hari apabila telah kembali ke keluarganya. Faman lam yajid, firman Allah Ta'ala, faman lam yajid ay al-hadiya aw thamanahu. Barang siapa yang tidak mendapati hewan kurban atau thamannya, harganya, yaitu tidak bisa membeli hewan kurban,
Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka wajib bagi dia untuk puasa 3 hari di saat haji atau di hari-hari haji. Ya. Nah, jadi orang yang melakukan haji tamattu tadi, ya, dia umroh di bulan haji, setelah selesai umroh tahallul, cukur rambut, ya, dan dianjurkan mencukurnya jangan sampai botak. Kenapa? Karena dekat antara umroh dia dengan tahallul haji nanti. Sehingga kalau sekarang dicukur botak, nanti pas tahallul haji apa yang dicukur? Ya. Nah, kecuali dia umrohnya tidak dibarengkan dengan haji, maka ya yang afdol adalah cukur botak semuanya. Tapi kalau dekat antara umroh dia dengan hajinya, maka dianjurkan untuk qasr, bukan halq, tapi al-qasr. Memendekkan rambut supaya nanti ketika tahallul haji ada yang bisa dicukur. Nah, baik. Setelah dia tahallul, ya, maka dia halal dari ihram. Ya. Boleh pakai baju biasa, boleh ini dan itu. Ya. Nah, hal-hal yang dilarang di dalam ihram boleh dia lakukan ketika setelah tahallul umroh, sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah atau hari tarwiyah. Hari tarwiyah dia bertalbiyah untuk haji, berihram, kemudian bertalbiyah untuk haji. Orang yang melakukan haji seperti ini, ya, yang umrah dulu kemudian haji, ya, di bulan-bulan haji, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, ya, karena orang yang melakukan haji seperti tadi, kan dia wajib untuk berkurban di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sebagai dam nusuk untuknya. Kalau dia tidak bisa membeli hewan kurban misalkan, ya, karena keuangan terbatas, ya, sampai di sana hilang uangnya misalkan, atau memang dari rumah pun sudah terbatas, nah, ya, nggak ada biaya untuk menyembelih kurban, nah, atau menyembelih hadi, yang ada hanya biaya transportasi saja misalkan, ya. Baik. Dan ongkos makan di sana, nah, nggak ada biaya untuk barakallahu fik menyembelih kurban karena dia tidak memiliki biaya misalkan, atau misalkan ada biaya, ya, tapi nggak ada, nah, kurban yang mau disembelih, ya, karena sedikitnya stok misalkan nggak ada, ya. Orang yang tidak bisa mendapatkan hewan kurban atau tidak bisa membeli hewan kurban, ya, padahal dia melakukan haji tamattu, maka sebagai gantinya apa dia? Berpuasa 3 hari. Berpuasa totalnya 10 hari puasanya, tapi 3 hari dilakukan di hari-hari haji dan 7 hari di saat sudah kembali ke rumahnya. Fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka wajib bagi dia untuk puasa 3 hari di hari-hari haji. Kapan bolehnya puasa 3 hari ini di hari-hari haji? Awwalu jawaziha min hinil ihram mil umrah. Nah, awal bolehnya dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji ini adalah ketika mulai dia ihram umroh. Nah, sejak dia ihram umroh sudah boleh mulai berpuasa. Nah, untuk 3 hari di hari-hari haji. Misalkan dia pas melakukan ihram, dia sudah kehabisan bekal sudah, nggak bisa lagi beli hewan kurban. Maka apa? Nah, boleh dia ketika dia memulai ihram untuk umroh, di saat itulah boleh dia memulai puasa. Nah, puasa untuk tadi, ya, menggantikan hewan kurban tadi. Wa akhiruha, itu awalnya tadi, awal bolehnya berpuasa 3 hari di hari-hari haji itu, ketika dia memulai ihram untuk umroh. Kapan akhirnya? Wa akhiruha salasatu ayyam ba'da nahar. Akhirnya adalah 3 hari setelah hari nahar, berarti hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, ini
akhirnya, yaitu ayyam ramyil jimar. Nah, hari-hari melempar jumroh 11, 12, 13. 13 sudah batas. 13 sudah batas terakhir. Bolehnya berpuasa 3 hari di saat-saat haji. Nah, wal mabit bimina. Hari-hari melempar jumroh dan hari-hari mabit di Mina, bermalam di Mina. Berarti hari 11, 12, 13. Nah, Dzulhijjah, ya. Ini batas akhirnya, tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Walakin al-afdal minha, tadi awal bolehnya berpuasa sama akhir waktu, bolehnya berpuasa di hari-hari haji. Walakin al-afdal minha, mana yang lebih afdal di hari-hari tersebut? Yang paling afdal dari hari-hari haji tersebut untuk dia berpuasa padanya, yaitu 3 hari puasa. An yasumas sabi wa thamin wa tasi, yaitu puasa tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini 3 hari yang paling afdal bagi dia untuk berpuasa di hari-hari haji. Nah, untuk menggantikan hewan kurban karena tidak mampu membelinya atau tidak ada hewan kurban. Nah, wasab'atin idza raja'tum. Kemudian ayat selanjutnya, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian telah kembali. Itu puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari di saat telah kembali. Ai faragtum min a'malil hajj. Makna raja'tum adalah yaitu setelah kalian selesai dari amalan-amalan haji. Ya, berpuasa 7 hari setelah selesai dari amalan-amalan haji. Fayajuzu fi'luha fi Makkah, maka boleh dia melakukan puasa yang 7 hari tadi, ya. Di Mekah. Boleh dia melakukannya di Mekah. Yang jelas sudah selesai amalan-amalan haji. Misalkan dia sambil nunggu pesawat, ya, tiket pesawat, jadwal tiket misalkan. Ya, boleh di Mekah dia berpuasa untuk menyempurnakan 10 hari puasa. Ya. Karena 3 harinya sudah di hari-hari haji, ya. Nah, maksimalnya hari-hari haji tanggal 13 Dzulhijjah tadi, hari terakhir dari hari tasyrik. Wasab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari apabila kalian telah kembali. Arti telah kembali di sini adalah yaitu setelah kalian sudah selesai dari amalan haji. Maka kapan awal bolehnya memulai 7 hari? Fayajuzu fi'luha fi Makkah. Boleh dia melakukan puasa yang 7 hari tadi di Mekah, ya. Walaupun belum pulang ke rumahnya, masih di Mekah, tapi sudah selesai dari amalan haji. Wa fit thoriq, boleh juga dia puasa di jalan, di perjalanan menuju pulang, ya. Artinya tidak harus nanti sudah di rumah baru puasa 7 hari, tidak. Ya. Nah, boleh dia puasanya di Mekah, ya. Nah, yang jelas amalan haji sudah selesai. Boleh juga dia di perjalanan menuju pulang, ya. Wa inda wusuluhi ilal ahli, dan boleh dia puasa 7 harinya ketika sudah sampai di rumah, sampai di keluarganya, baru puasa 7 hari. Nah, tilka asyaratun kamilah. Nah, itulah 10 bilangan yang sempurna, 3 hari tambah 7 hari. Nah, jadi 10 hari puasa. Nah, untuk menggantikan hewan kurban yang tidak bisa dia sembelih atau dia tidak mampu menyembelihnya atau tidak mampu untuk membelinya. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzalika al-mazkur min wujubil hadi 'alal mutamatti' liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Yang demikian itu yaitu wajibnya menyembelih kurban bagi mutamatti, orang yang melakukan haji tamattu, yang umroh dulu kemudian haji di bulan-bulan haji, ya. Kewajiban menyembelih kurban bagi mutamatti itu adalah liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram, bagi orang yang keluarganya bukan tinggal di Masjidil Haram, ya. Artinya
dia bukan orang penduduk Mekah. Nah, kewajiban menyembelih kurban bagi orang yang melakukan haji tamattu atau haji mutamatti' itu bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Bi an kana 'inda masafati qasrin fa aktsar. Yaitu orang yang apa? Naam, jarak dia dari rumah ke Mekah itu adalah masafah qasr fa aktsar. Masafah qasr, jarak yang membolehkan dia mengqasar salat. Nah, itu jarak safar. Nah, baik. Fa aktsar atau lebih dari jarak naam bolehnya mengqasar salat. Nah. Au ba'idan anhu urfan, atau tempat tinggal dia itu jauh dari Mekah secara urf. Ya. Nah. Karena makna bukan penduduk Mekah di sini berarti nah, apa batasannya gitu. Batasannya adalah dia yang tinggal naam jauh dari Masjidil Haram secara uruf jauh. Ya. Yang jika ditempuh perjalanan itu safar yang membolehkan untuk mengqasar salat. Nah. Fahadzal ladzi yajibu alaihi hadi. Inilah orang yang wajib menyembelih hadi atau menyembelih kurban jika dia melakukan haji tamattu. Lihusuli nusukain lahu fi safarin wahidin. Karena dia mendapatkan dua ibadah, umroh dan haji, dalam sekali perjalanan safar. Wa amma man kana aluhu min hadiril Masjidil Haram, adapun orang yang keluarganya berada di Masjidil Haram atau dia adalah penduduk Mekah, falaisa alaihi hadiyun li'adamil mujib lidzalik, maka dia tidak wajib membayar hadi. Tidak wajib atau tidak wajib menyembelih hadi, menyembelih kurban, ya. Kenapa? Karena tidak adanya hal yang mewajibkan dia untuk menyembelih kurban. Nah, karena orang penduduk Mekah otomatis dia apa? Langsung haji. Penduduk Mekah ya dia langsung haji, tinggal nunggu hari tarwiyah. Nah, tanggal 8 langsung ihram haji. Gitu. Baik. Kemudian wattaqullah ai fi jami'i umurikum, bertakwalah kalian kepada Allah di seluruh urusan-urusan kalian atau dalam seluruh urusan kalian. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara kalian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min dzalik, dan di antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah imtithalukum lihadhil ma'murat. Nah, kalian melaksanakan perintah-perintah ini yang harus kalian kerjakan. Nah, yang disebutkan dalam ayat tadi, wajtinab hadhil mahdzurat al-mahddzura fi hadhil ayah, dan menjauhi ya, larangan-larangan yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam seluruh urusan kalian dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk padanya adalah menjalankan perintah-perintah yang terdapat dalam ayat ini tadi dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat dalam ayat ini. Nah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Ai liman asah, yaitu sangat keras siksanya bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, bagi orang yang durhaka kepada Allah. Wa hadza huwal mujib littaqwa, inilah yang menyebabkan atau mengharuskan seseorang bertakwa. Ya. Karena sesungguhnya azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Ya. Inilah yang membawa orang dia menjadi orang yang bertakwa, karena dia tahu azab Allah sangat pedih, azab Allah sangat keras. Ya. Nah, fa inna man khafa iqaballah, karena sesungguhnya orang yang takut dengan siksa Allah, in kaffa amma yujibul iqab, maka dia akan tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan siksa. Nah, kama anna man raja thawaballah, sebagaimana orang yang mengharapkan pahala dari Allah,
amila lima yusiluhu ila thawab, maka dia akan mengamalkan amalan yang bisa menyampaikan dia kepada pahala. Nah. Wa amma man lam yakhafil iqab, adapun orang yang tidak takut dengan siksa Allah, walam yarju thawab, dan tidak mengharapkan pahala Allah, iktahamal maharim, maka dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram, wa tajarra'a ala tarkil wajibat, dan dia akan lancang untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sehingga Allah katakan wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, sangat keras. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat 6 yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami, dan dimengerti, ya, sehingga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.